Suatu hari, Ryoko berlari menghampiri Kitano di perjalanan pulang sekolah. Kitano langsung menyapanya. Ryoko lalu mengajak Kitano untuk pulang bersama. Kitano pun mengiyakan. Namun Ryoko langsung kesal saat melihat Takehisa berjalan bersama Kitano seperti biasanya. Takehisa langsung tersulut emosi dan menyuruh Ryoko untuk menutup mulut. Ia heran, kenapa Ryoko selalu berusaha memisahkan persahabatannya dengan Kitano. Di tengah keributan itu, Ikuno datang menyapa Kitano. Ryoko segera mengajaknya ikut pulang bersama. Takehisa makin kesal karena merasa diabaikan oleh Ryoko. Tak lama kemudian, Kuroda muncul menyapa Kitano. Kehadirannya membuat Takehisa makin kesal. Dengan sinis, ia bertanya, untuk apa Kuroda datang dan menyuruhnya segera pergi. Kuroda marah dan menyuruh Takehisa diam. Ia hanya ingin pulang bersama Kitano. Bahkan, balik menyuruh Takehisa untuk pergi. Melihat mereka mulai ribut, Kitano buru-buru menenangkan dan berkata bahwa mereka semua bisa pulang bersama. Takehisa terdiam. Sementara itu Kuroda justru terlihat senang, menyebut Kitano memang pantas menjadi pemimpin yang ia hormati. Dengan penuh semangat, ia pun mengajak mereka semua berangkat bersama. Mereka berjalan bergerombol, membuat perhatian orang-orang di sekitar langsung tertuju pada mereka. Para murid mulai berbisik, menyebut itu adalah keluarga Kitano dalam wujud penuhnya. Beberapa bahkan terlihat ketakutan. Kuroda justru tampak sangat senang mendengar bisikan itu. Ia terang-terangan berkata, ini menyenangkan, dan merasa mereka harus sering-sering melakukannya. Takehisa menimpali sinis bahwa hal seperti ini hanya menyenangkan bagi Kuroda saja. Kitano mengaku bahwa situasi ini terasa sedikit memalukan karena semua orang menatap mereka. Merasa didukung, Takehisa kembali menyuruh Kuroda pergi karena Kitano tidak suka. Namun Kitano segera menyangkal, mengatakan bahwa dirinya sebenarnya tidak terlalu keberatan. Kuroda melirik Ryoko yang berjalan di sebelah Kitano. Tangannya mulai bergerak, berniat merangkulnya. Namun sebelum sempat melakukannya, Kuroda langsung dihajar saat Takehisa menyadari gelagatnya. Takehisa berkata, kalau Kuroda itu gampang sekali ditebak. Ia bertanya, apa Kuroda tidak bisa menambahkan sedikit variasi pada pola tingkah lakunya? Kuroda tak mampu membalas, hanya menggeliat di tanah, menahan rasa sakit. Tak lama, mereka tiba di persimpangan jalan. Ryoko berpamitan karena arah pulang mereka sudah berbeda. Kitano membalasnya dengan mengucapkan sampai jumpa besok. Sementara itu, Kuroda tersenyum licik. Sesuai rencananya, setelah teman A menghilang, ia akan bisa berduaan dengan Ryoko. Namun Takehisa yang menyadari niat itu, langsung menendang Kuroda, mengingatkan bahwa arah pulang Kuroda justru berlawanan. Dengan ketus, Takehisa menanyakan, sebenarnya kemana Kuroda hendak pergi. Kuroda menggeram, karena rencananya ketahuan. Ia beralasan, bahwa ia punya urusan dengan Master Kobudo-nya hari ini. Ryoko memastikan, apakah itu dengan ayahnya, karena ayahnya sendiri sedang ada urusan keluar. Takehisa menatap Kuroda dengan tajam, sementara Kuroda benar-benar kehabisan akal. Akhirnya, ia menyerah dan pulang ke arah yang benar, sambil berkata akan mencoba lagi lain kali. Takehisa terus memandanginya dan menanggapi singkat, bagus. Ryoko pun kembali berpamitan, dan Kitano sekali lagi membalasnya. Kitano, Ikuno, dan Takehisa berjalan bersama. Ikuno bertanya, apakah Takehisa tidak akan pergi? Takehisa menjawab, ia tak bisa membiarkan Ikuno berduaan dengan Kitano karena ia tak mempercayainya. Di belakang mereka, Ikuko memperhatikan dengan seksama. Ryoko yang melihat Ikuko hanya diam di sana, segera mengajaknya untuk pergi. Namun, Ikuko tiba-tiba menarik Ryoko dan menggenggam kedua tangannya. Dengan tatapan serius, Ikuko memanggil nama Ryoko. Ryoko kebingungan. Ikuko berkata bahwa hari ini Ryoko harus mulai bergerak.
Ryoko makin tak mengerti dan bertanya apa maksudnya. Ikuko menjawab bahwa ini jelas tentang Kitano. Sudah sekitar 6 bulan mereka bersama, jadi sejauh mana Ryoko sudah melangkah dalam hubungannya? Ryoko menimpali bahwa menurutnya hubungan mereka sudah cukup jauh. Namun Ikuko terus mendesaknya agar tak menyembunyikan jawaban. Ia memintanya jujur, sejauh mana hubungan itu berkembang. Ryoko terdiam, tak bisa menjawab. Dengan ragu ia akhirnya berkata bahwa hubungan mereka mungkin baru sampai mencium kening Kitano. Ikuko langsung menyindir. Mencium di kening? Memangnya kamu bayi kesayangan ayah? Yang Ryoko maksud pasti ciuman di lomba maraton kemarin, iya kan? Ikuko memperingatkan, jika terlalu lama, Ryoko hanya akan berakhir sebagai teman. Ryoko pasti tahu Ikuno mengincar Kitano juga, dan gadis itu tak akan bermain baik. Dalam persaingan dengannya, Ryoko jelas kalah dalam segi penampilan dan fisik. Itulah maksudnya, Ryoko telah kehilangan kesempatan. Ryoko yang tak terima langsung menyuruh Ikuko diam. Menurutnya, Kitano tidak menilai orang hanya dari penampilan, tapi ini kompetisi soal isi hati. Ikuko mengingatkan bahwa Ikuno juga bukan orang yang buruk jika mengenalnya lebih dalam. Ia bahkan menegaskan, mereka berdua sama-sama kasar dan kurang sopan. Bedanya, Ikuno polos dan jujur, dan itu justru membuatnya terlihat lebih menarik. Ryoko kehabisan kata-kata mendengar itu. Ikuko lalu memutar tubuh Ryoko dengan paksa dan menyuruhnya segera pergi ke arah Kitano, karena kemungkinan ia sedang sendirian sekarang. Cari dia, ajak ke taman itu, ceritakan kenangan kalian atau apapun itu. Untuk hari ini, Ryoko boleh sedikit berlebihan. Di tempat lain, Kitano sudah sampai di persimpangan menuju rumahnya. Ia berpamitan pada Takehisa dan Ikuno. Keduanya membalas dengan ucapan, sampai jumpa besok. Kitano pun berjalan pergi sambil melambaikan tangan. Mereka sontak membalasnya. Ikuno mulai angkat bicara, mengatakan ia tidak tahu kalau rumah Takehisa berada di sekitar sini. Takehisa langsung menyangkal, memberitahu bahwa rumahnya justru ada di arah berlawanan. Mendengar itu Ikuno sontak marah. Takehisa dengan polos bertanya, apakah hal itu masalah untuk Ikuno? Ikuno heran dengan sikap Takehisa. Ia menegur, kenapa Takehisa merusak momen manisnya berduaan dengan Saichiro. Takehisa menjawab dingin bahwa situasi Ikuno bukanlah urusannya. Ia juga menyebut sudah mendengar soal luka Kitano beberapa hari lalu, yang katanya itu disebabkan oleh Ikuno. Dengan posisi siap bertarung, Takehisa menuntut penjelasan tentang bagaimana hal itu bisa terjadi. Suara langkah orang berlari mengalihkan perhatian mereka. Saat menoleh, itu Ryoko. Ketika pandangan bergeser, Ikuko tampak mengintip dari kejauhan. Ikuko bergumam, menyemangati Ryoko. Takehisa dan Ikuno langsung mendekat, lalu memanggilnya, membuat Ikuko terkejut. Ia refleks bertanya, apa yang sebenarnya mereka lakukan. Keduanya balik bertanya apa maksud Ikuko. Justru dialah yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Ikuko gemetar, kesulitan menjelaskan. Melihat sikapnya yang mencurigakan, mereka langsung sadar. Ikuko jelas sedang menyembunyikan sesuatu. Suara Ryoko memanggil Kitano membuat mereka bertiga terdiam. Kitano menoleh dan bertanya ada apa? Ryoko yang masih terengah sempat terdiam, lalu teringat ada sesuatu yang harus ia lakukan. Benarkah? Tanya Kitano. Ia lalu mengajak Ryoko untuk berjalan bersama. Ikuno yang melihat itu berkomentar, kalau mereka sedang menjalankan sesuatu yang bagus, apa Ryoko sedang merencanakan sesuatu? Jadi ini maksudnya? Ikuko langsung panik. Tak ingin Ikuno mengetahui rencana mereka. Ia buru-buru mencari alasan, namun Ikuno justru menyuruhnya tak perlu menyembunyikan apapun. Ikuno berkata, menurutnya akan lebih baik jika mereka bersama. Ia suka berada di dekat mereka saat semuanya terasa ramah dan bahagia. Ikuko tertegun, tak menyangka itulah yang ada di pikiran Ikuno.
Ikuno melanjutkan, jadi saat mereka menikah, dirinya bisa menjadi kekasih Kitano, dan semuanya akan tetap sama. Menurutnya, itu yang terbaik. Ikuko kaget sampai kepalanya kejedot. Sementara Takehisa langsung menyebut, Ikuno sudah menyimpang. Ikuko langsung marah. Ia menegaskan, ini hari yang penting bagi Ryoko, dan ia tak mau mereka berdua mengacaukannya. Apakah Ryoko bakal menyerangnya? Tanya Ikuno santai. Menurutnya itu gila, dan ia ingin melihatnya. Ikuko membentaknya. Apa Ikuno masih tidak mengerti? Ini justru masalah Ikuno. Memangnya kenapa? Timpal Ikuno. Menurutnya, ini tidak akan menyakiti siapapun. Ikuko hanya bisa berkata bahwa Ikuno sudah salah paham. Suara langkah mendekat membuat Ikuko terdiam. Ternyata itu Kuroda, berlari sambil berteriak memanggil Ryoko. Ketiganya langsung panik dan sigap menghadangnya. Kuroda pun dijatuhkan ke tanah oleh Takehisa dan Ikuno. Ia protes keras, bertanya apa sebenarnya yang sedang mereka lakukan. Takehisa membentaknya, menanyakan apa sebenarnya yang ingin Kuroda lakukan. Ia yakin Kuroda seharusnya sudah pulang. Kuroda menggeram, mengatakan bahwa ia merasakan firasat aneh. Hatinya mengatakan ia tak boleh membiarkan Ryoko pergi darinya hari ini. Tanpa banyak bicara, Takehisa langsung mengikat Kuroda ke sebuah tiang agar memastikan ia tak ikut campur. Ia tak ingin berurusan dengan Kitano jika Kuroda lolos di saat krusial seperti ini. Kuroda yang mendengar itu sontak menuntut penjelasan. Apa maksud Takehisa dengan waktu krusial? Takehisa tak menjawab, hanya menyuruhnya berimajinasi sendiri. Takehisa masih merasa cemas. Ia mengajak yang lain untuk lebih waspada dan memastikan tak ada yang merusak momen ini. Ikuno mengangguk setuju. Di depan, Kitano dan Ryoko berjalan berduaan sambil asyik mengobrol. Sementara itu, mereka bertiga mengikuti dari belakang, diam-diam mengawasi. Takehisa berkomentar bahwa mereka terlihat seperti pengintip yang menyeramkan. Ikuno menyangkal, menurutnya, mereka hanya memberi layanan demi memastikan sesuatu yang besar bisa terwujud dengan aman. Dalam hati, Ikuko menimpali, justru itulah yang disebut pengintip. Ryoko yang merasa sedang diikuti segera menoleh, tapi ketiganya dengan sigap langsung bersembunyi. Kitano di sampingnya bertanya ada apa. Ryoko menjawab, ia merasakan firasat aneh, seperti ada yang mengikuti mereka. Namun tak lama kemudian, ia mengabaikannya, mungkin cuma perasaannya saja. Takehisa berkomentar, Ryoko cerdik seperti rubah. Ikuno menimpali, intuisi hewaninya memang patut dicontoh. Sementara itu, Ikuko yang kepalanya ditekan ke tanah saat bersembunyi, meringis kesakitan, dan marah, mempertanyakan kenapa mereka melakukan itu kepadanya. Takehisa panik, menyuruh Ikuko diam, dan tidak berteriak, karena Ryoko dan Kitano bisa saja mendengar mereka. Di saat seperti itu, seseorang datang memanggil nama Kitano Seiichiro. Atau mungkin, ia harus memanggilnya orang nomor 2 di Hekiku. Itu Ogisu, menghadang jalan mereka, dan mengajak Kitano untuk menyelesaikan urusan mereka hari ini. Kitano tidak menjawab, hanya tampak sedikit terkejut dengan kemunculannya. Para pengintip di belakang langsung panik melihat Ogisu, menyebutnya bodoh. Takehisa heran, kenapa orang itu harus muncul tepat sekarang. Ogisu tertawa penuh percaya diri. Ia mengaku, memang butuh waktu lama. Setelah kalah dari Kitano, ia menghabiskan berbulan-bulan hanya untuk berlatih tanpa henti. Dan akhirnya, hari ini tiba. Hari di mana ia bisa kembali menantang Kitano dengan penuh percaya diri. Ogisu pun langsung menyerbu, menyuruh Kitano menyaksikan hasil latihannya bersama Heizo. Ia berteriak agar mereka melihat dampak penuh Kobujutsu gaya Koiso. Namun Ryoko dengan mudah menghentikannya lewat satu tendangan. Ia lalu menghajar Ogisu habis-habisan sambil memarahinya. Ia menegaskan bahwa Kobujutsu gaya Koiso bukan untuk hal seperti ini. Kobudo itu adalah latihan mental. Ia sudah berkali-kali mengatakan ini bukan untuk bertarung. Takehisa dan yang lain
Menonton dengan rasa takjub, Ryoko terlihat benar-benar tak masuk akal. Ikuno berkomentar bahwa ini justru menyegarkan, melihat betapa bertolak belakangnya ucapan dan tindakan Ryoko. Ikuko yang sudah sangat mengenalnya, hanya bergumam bahwa memang begitulah Ryoko. Ryoko menepuk-nepukkan tangannya, lalu pergi begitu saja meninggalkan Ogisu yang terkapar di tanah. Ogisu mengerang menahan sakit, ia bergumam, takut pada kekuatan Putri Heizo. Kini ia paham, kenapa gadis itu bisa menjadi perempuan si nomor 2. Takehisa dan Ikuno melangkah santai, menginjak tubuh Ogisu yang masih tergeletak. Ogisu menjerit kesakitan dan marah, bertanya, siapa yang menginjak punggungnya, dan apakah mereka ingin mati? Namun begitu melihat siapa mereka, Ogisu langsung terdiam. Dengan nada tertekan ia bertanya, apa yang akan mereka lakukan? Takehisa hanya menyuruhnya diam, karena ini bukan urusannya. Mereka bertiga lalu melanjutkan langkah sambil memperingatkan, agar Ogisu tetap terbaring saja. Itu pilihan terbaik baginya, atau ini akan menjadi hal terakhir yang pernah ia lakukan. Ogisu langsung menebak dalam benaknya, bahwa ini adalah strategi penyerangan. Para petarung utama sekolah tampaknya akan bergerak tanpa sang guardian. Tanpa ragu, Ogisu langsung menawarkan diri untuk ikut. Takehisa menimpali ketus, untuk apa mereka harus mengajaknya. Ogisu mencoba meyakinkan, menyuruh mereka berhenti menyembunyikan hal ini darinya. Ia mengaku tahu apa yang sedang terjadi, bahkan menyebut dirinya pekerja yang bisa diandalkan. Takehisa tak paham apa yang sebenarnya dibicarakan Ogisu. Namun Ogisu tetap memaksa ikut. Dengan penuh semangat, ia malah berjalan lebih dulu, memimpin arah dan menyuruh mereka segera berangkat. Ikuno terdiam heran. Ia mengaku belum pernah melihat orang yang begitu bersemangat hanya untuk memata-matai orang lain. Takehisa menimpali dingin. Itu hanya membuktikan betapa anehnya Ogisu. Kini mereka berempat mengintip dari kejauhan. Kitano dan Ryoko berjalan bersama, mengobrol santai tanpa menyadari apapun. Ogisu yang masih belum paham, akhirnya bertanya, kenapa mereka harus mengikuti si nomor 2 dan pacarnya dari jauh. Takehisa tak menjelaskan apa-apa, malah menyuruh Ogisu untuk tutup mulut. Ogisu justru merasa mendapat pencerahan. Menurutnya, Kitano dan Ryoko adalah pasukan pendahulu. Mereka akan menyusup lebih dulu dan membuat kekacauan. Sementara pasukan utama menerobos masuk untuk menyerang inti. Sebuah rencana yang benar-benar brilian. Melihat tubuh mungil Ikuko, Ogisu tiba-tiba menggetok kepalanya. Ikuko langsung meringis kesakitan dan marah, menanyakan untuk apa ia melakukan itu. Ia mengancam, mereka tak akan mengajak Ogisu lagi jika ia tak bisa bersikap baik. Ogisu hanya bisa meminta maaf dan menuruti perkataan itu. Dalam hati, ia penasaran, apakah gadis itu kuat juga? Tubuhnya begitu kecil, tapi tampaknya ia salah satu yang memegang kendali. Dan bisa jadi, cewek itu ternyata tangguh juga. Kitano dan Ryoko berjalan ke arah taman. Takehisa langsung bersemangat melihat itu. Ikuno memastikan pada Ikuko, apakah mereka akan melakukannya di taman itu? Ikuko menyangkal, bukan di sana, sepertinya ada taman lain. Ikuno bertanya lagi, taman yang kecil? Ikuko membenarkan. Ikuno pun berkata itu rencana yang bagus. Menurutnya, semuanya bisa dimulai dengan alami di sana. Sementara itu di belakang, Ogisu sama sekali tak mengerti apa yang sebenarnya sedang mereka bicarakan. Dan tak ada satupun yang peduli kepadanya. Sebuah kamera terlihat sedang mengambil gambar di taman. Lensa itu lalu menyorot dua anak berambut pirang, Leo dan Sana. Gadis fotografer di balik kamera langsung tertarik, menyebut mereka lucu. Leo dan Sana sama sekali tak menyadarinya. Mereka sibuk menikmati es krim yang baru dibeli. Saat Leo menyadari ada seseorang mendekat, ia memberi isyarat pada Sana. Sana tampak ceria dan langsung melambaikan tangan. Gadis fotografer itu membelalak ketika melihat siapa yang datang. Sana berlari dan memeluk Kitano sambil memanggilnya Devio-san.
Di sampingnya, Ryoko terlihat tidak suka dengan kehadiran anak kecil itu. Sana sedikit merinding, takut melihat tatapan Ryoko. Leo kemudian mendekat dan menyapa Kitano. Kitano membalas, berbahasa basi menanyakan kabar mereka. Namun di tengah percakapan, gadis fotografer itu ikut mendekat. Kaburagi dengan kameranya menyapa Kitano dan berkata, sudah lama mereka tak bertemu. Kitano sedikit terkejut, lalu terdiam, terlihat kebingungan untuk menjawab. Kaburagi langsung kesal dan mengingatkan bahwa dirinya adalah Kaburagi Kiyomi. Apa Kitano benar-benar tak bisa mengingat namanya? Kitano pun membalas jujur. Sejak awal, ia merasa memang tak pernah tahu siapa namanya. Kaburagi sedikit heran. Mungkin memang ia tak pernah memperkenalkan diri pada Kitano. Melihat suasana yang canggung, Kaburagi angkat bicara, berkata, mereka berdua terlihat bingung harus bereaksi seperti apa. Jadi, tak perlu memaksakan diri. Ia juga menegaskan, tidak berniat melakukan apapun pada mereka saat ini. Kaburagi lalu mengusap kepala Leo dan Sana. Ia menyuruh kedua bocah itu ikut dengannya, karena Ryoko dan Kitano ingin bermesraan. Jadi, jangan mengganggu mereka. Sana langsung mengiyakan dengan ceria. Sementara Ryoko seketika memerah malu, karena hal itu malah diberitahukan begitu saja pada anak-anak. Sebelum pergi, Kaburagi mengucapkan selamat tinggal dan berterima kasih atas segalanya. Ia benar-benar berterima kasih pada Kitano. Kitano hanya terdiam, memandangi mereka yang menjauh. Di tengah perjalanan, Kaburagi mengajak Leo dan Sana bermain, lalu menawarkan mereka untuk jadi model fotonya. Keduanya langsung setuju. Setelah itu, Kitano mengajak Ryoko kembali melanjutkan perjalanan. Ryoko mengangguk. Di kejauhan, Takeisa kebingungan, entah karena alasan apa, gadis itu membawa dua bocah tersebut pergi menjauh. Ia bertanya-tanya, siapa sebenarnya dia? Hogisu menimpali, kalau ia juga tak tahu. Sementara Ikuno dan Ikuko hanya diam, enggan membahasnya. Tak lama kemudian, Kitano dan Ryoko tiba di sebuah taman dengan pepohonan yang lebih lebat. Ikuko berkata, inilah taman kecil itu. Ikuno menyahut, akhirnya, waktunya telah datang. Sementara Ogisu masih kebingungan, bertanya-tanya apa maksud semua ini, dan apa yang sebenarnya sedang terjadi.